Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Humaira dengan NIM 23093050110 kelas manajemen A. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan variabel costing. Variabel costing menurut Mulyadi adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan dan membebankan biaya-biaya produksi yang berperilaku sebagai variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik variabel. Menurut Samrin, kriteria untuk menerima atau menolak pesanan khusus menurut variabel costing yaitu: pertama, jika dalam kegiatan produksi terdapat kapasitas yang menganggur; kedua, jika pendapatan tambahan lebih besar dari biaya tambahan, maka pesanan khusus dapat diterima; ketiga, jika pendapatan tambahan lebih kecil dari biaya tambahan, maka pesanan khusus sebaiknya ditolak. Adapun biaya produksi dalam variabel costing yaitu: pertama, biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung adalah biaya yang digunakan untuk material utama yang menjadi bagian dari produk jadi dan jumlahnya berubah sesuai dengan volume produksi. Kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Ketiga, biaya overhead pabrik variabel. Biaya overhead pabrik variabel adalah biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, namun sifatnya berubah sesuai jumlah produk yang dihasilkan. Biaya ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: pertama, bahan penolong variabel; kedua, tenaga kerja tidak langsung variabel; dan yang ketiga, biaya overhead variabel lainnya. Variabel costing hanya menghitung biaya variabel saja, sehingga HPP dan nilai persediaannya jauh lebih rendah, dan fixed cost langsung dibebankan sebagai biaya periode, sedangkan full costing memasukkan semua biaya, termasuk variabel dan tetap, sehingga membuat HPP dan persediaan lebih tinggi karena fixed cost dialokasikan ke produk. Pada akhirnya, variabel costing cocok untuk keputusan internal jangka pendek, sedangkan full costing digunakan untuk laporan eksternal dan penetapan harga yang lebih lengkap. Rumus dalam metode variabel costing. Pertama, rumus harga pokok produksi dalam variabel costing, yaitu HPP sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung variabel ditambah biaya overhead pabrik variabel. Kedua, rumus biaya variabel total, yaitu total biaya variabel sama dengan biaya produksi variabel ditambah biaya variabel pemasaran dan administrasi. Ketiga, rumus margin kontribusi, yaitu margin kontribusi sama dengan penjualan dikurang total biaya variabel. Keempat, rumus laba operasi, yaitu laba operasi sama dengan margin kontribusi dikurang total biaya tetap. Yang kelima, rumus harga pokok penjualan bila ada persediaan, yaitu sama dengan HPP sama dengan persediaan awal ditambah HPP produksi dikurang persediaan akhir, namun tetap sama, semua nilai berbasis biaya variabel. Keenam, rumus margin kontribusi per unit, yaitu margin kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Ketujuh, rumus break even point dalam variabel costing, yaitu BEP sama dengan total biaya tetap bagi margin kontribusi per unit. Kelebihan dan kelemahan variabel costing. Kita bahas terlebih dahulu mengenai kelebihan variabel costing. Pertama, variabel costing sangat berguna untuk analisis cost volume profit karena menyajikan margin kontribusi yang jelas. Kedua, karena biaya tetap dibebankan langsung sebagai cost periode. Metode ini membantu menghindari manipulasi laba dengan menumpuk persediaan. Ketiga, laporan laba rugi yang menggunakan variabel costing lebih dekat dengan aliran kas operasional karena fixed manufacturing overhead tidak diinventarisasi. Keempat, cocok untuk pengambilan keputusan internal, misalnya menentukan harga jual jangka pendek atau menerima pesanan khusus. Kelima, variabel costing dianggap lebih akurat karena hanya memasukkan elemen biaya produksi variabel saja. Selanjutnya, kelemahan variabel costing. Pertama, laporan keuangan berdasarkan variabel costing tidak sesuai dengan prinsip akuntansi eksternal seperti GAAP karena tidak memasukkan seluruh overhead pabrik tetap. Kedua, karena hanya biaya variabel yang dihitung harga pokok, nilai persediaan menjadi lebih rendah yang bisa menurunkan modal kerja yang dilaporkan. Ketiga, pemisahan biaya tetap dan variabel dalam praktik sulit dilakukan karena banyak biaya bersifat campuran. Keempat, laba bisa sangat berfluktuasi
tergantung volume penjualan karena fixed cost langsung dibebankan ke periode berjalan. Jadi, variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memasukkan biaya yang bersifat variabel, meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Metode ini lebih menekankan pada relevansi informasi biaya dengan proses pengambilan keputusan manajerial, terutama dalam perencanaan laba jangka pendek, pengendalian daya, dan analisis margin kontribusi. Dalam metode ini, biaya tetap dianggap sebagai biaya periode sehingga tidak dibebankan ke produk. Metode variable costing berguna untuk membantu perusahaan memahami hubungan biaya, volume, dan laba sehingga dapat mendukung keputusan penetapan harga, pesanan khusus, dan evaluasi kinerja produksi. Namun, pemisahan biaya tetap dan variabel dalam praktik bukan hal yang mudah dilakukan, serta metode ini tidak sesuai untuk penyajian laporan keuntungan eksternal.